Halo rekan-rekan pembelajar hukum, selamat datang kembali di sesi bedah materi kita. Saya M. Fazrin, dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Pontianak. Hari ini kita bakal membedah sesuatu yang benar-benar fundamental. Sering banget kan kita mikir kalau hukum itu ya cuma sebatas rentetan pasal di dalam buku undang-undang. Padahal realitanya jauh lebih dinamis dari itu loh. Di sesi kali ini kita akan mengkaji secara mendalam dua pilar utama penyokong hukum formil selain undang-undang, yaitu jurisprudensi dan traktat. Yuk, langsung kita selami materinya. Pernah kepikiran nggak bagaimana kalau undang-undang itu bisu? Maksudnya bagaimana kalau ada sebuah perkara baru, tapi aturannya tidak jelas, atau bahkan tidak ada sama sekali di dalam undang-undang? Ini realita di lapangan, teman-teman. Masyarakat kita itu berkembangnya luar biasa cepat, sementara hukum tertulis seringkali ngos-ngosan tertinggal di belakang. Tapi ada satu asas penting, seorang hakim pantang menolak mengadili suatu perkara dengan alasan hukumnya tidak ada. Nah, disinilah letak keseruan materi kita hari ini. Bagaimana sistem hukum kita menutupi kekosongan tersebut. Untuk menjawab itu, agenda kita hari ini sangat jelas. Kita akan mulai dari pengantar hukum formil, lalu masuk ke peran hakim dalam jurisprudensi, membahas asas stare decisis, bergeser ke ranah internasional dengan traktat dan proses ratifikasinya, dan ditutup dengan kesimpulan. Oke, kita mulai dengan bagian pertama, pengantar sumber hukum formil. Kalau kita merujuk pada mahakarya ilmu hukum dari begawan hukum kita, mendiang Prof. Dr. Satjipto Raharjo, beliau selalu mengingatkan satu hal, hukum itu untuk manusia, bukan sebaliknya. Hukum harus hidup. Nah, sumber hukum formil ini adalah tempat di mana kita bisa menemukan hukum positif yang punya kekuatan memaksa secara sah. Kalau undang-undang adalah produk dari para wakil rakyat di legislatif, hari ini kita akan fokus pada dua produk lainnya. Produk dari palu hakim di pengadilan dan produk dari meja perundingan internasional. Lanjut ke bagian kedua, jurisprudensi atau bagaimana hakim menjadi pencipta hukum. Secara definitif, jurisprudensi ini sering disebut sebagai Rechtsrecht atau hukum ciptaan hakim. Seperti yang saya singgung di awal tadi, saat undang-undang itu kosong, hakim dituntut untuk melakukan Rechtsfinding alias penemuan hukum. Hakim nggak cuma baca teks, tapi mereka menggali nilai-nilai keadilan yang hidup di tengah masyarakat untuk memutus sebuah perkara. Dan keputusan inilah yang kalau diikuti terus-menerus oleh hakim lain dalam kasus yang mirip, akan mengkristal menjadi sumber hukum formil yang super kuat. Terus seberapa kuat sih dampaknya? Coba kita lihat contoh transformasi nyata yang satu ini. Dulu, di beberapa hukum adat masyarakat kita, seorang janda itu tidak berkedudukan sebagai ahli waris dari suaminya yang meninggal. Tapi kemudian, melalui proses Rechtsfinding ini, muncul sebuah jurisprudensi Mahkamah Agung yang dengan berani mendobrak tradisi tersebut. Sejak saat itu, secara hukum, janda sah menjadi ahli waris. Ini bukti konkret teman-teman betapa putusan hakim terdahulu benar-benar bisa mengubah landscape keadilan sosial secara fundamental. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, dinamika asas stare decisis. Nah, ini yang bikin perbandingan sistem hukum itu menarik. Kalau di sistem Anglo-Saxon atau common law, kayak di Inggris atau Amerika, mereka itu sangat kaku menganut asas stare decisis. Artinya, hakim wajib dan terikat mutlak untuk ngikutin putusan hakim terdahulu. Pertanyaannya Indonesia gimana? Kita beda. Di Indonesia, kepatuhan hakim untuk mengikuti keputusan sebelumnya itu sifatnya sukarela, bukan keharusan mutlak. Hakim kita punya independensi. Tapi, meski sukarela, jurisprudensi tetap jadi pedoman yang sangat persuasif di ruang sidang kita. Karena sifatnya yang sukarela itu, dalam praktek peradilan kita, jurisprudensi dibagi jadi dua macam. Pertama, jurisprudensi tetap atau standar aresten. Ini adalah keputusan elit yang karena kualitas pertimbangannya jempolan, terus-terusan diikuti oleh hakim lain dan akhirnya jadi patokan baku. Yang kedua, jurisprudensi tidak tetap. Ini keputusan terdahulu yang pernah diputus tapi belum jadi standar baku. Tentunya jurisprudensi tetaplah yang jadi primadona sebagai sumber hukum formil kita. Dan kekuatan putusan hakim ini dikunci dengan sangat elegan oleh sebuah adagium Latin kuno, res judicata pro veritate habetur. Artinya, apa yang telah diputuskan oleh hakim harus dianggap sebagai kebenaran. Semua putusan pengadilan yang sudah inkrah atau berkekuatan hukum tetap, itu sifatnya mengikat secara mutlak bagi para pihak yang berperkara. Gak bisa diganggu-gugat lagi, dan punya kekuatan pembuktian yang sempurna. Kita geser ke bagian keempat, traktat atau perjanjian antar negara. Kalau tadi kita bahas mekanisme internal di pengadilan, sekarang kita bicara mekanisme eksternal global. Traktat atau treaty adalah perjanjian antara dua negara yang disebut bilateral atau banyak negara yang disebut multilateral. Yang harus digarisbawahi di sini adalah daya ikatnya.
Traktat ini bukan sekedar kontrak bisnis biasa. Ia mengikat secara hukum. Dan pada akhirnya, aturan main di level negara ini akan turun dan mengikat warga negaranya juga di level domestik. Lalu, dari mana traktat ini dapat kekuatan ajaibnya untuk memaksa sebuah negara taat? Semuanya bermuara pada satu asas hukum internasional yang sangat absolut, Pacta Sunt Servanda. Singkatnya, janji harus ditepati. Asas yang juga dikukuhkan dalam Konvensi Wina 1969 ini adalah jantungnya integritas hukum global. Tanpa asas ini, perjanjian antar negara ya cuma sebatas kertas kosong tanpa makna. Masuk ke bagian kelima, proses ratifikasi, atau bagaimana traktat itu mengikat kita di dalam negeri. Jadi, sebuah jabat tangan antar kepala negara itu nggak otomatis langsung jadi hukum di negara kita. Ada proses konstitusional berdasarkan pasal 11 UUD 1945. Langkah pertama, Presiden bikin perjanjian dengan negara asing. Tapi, kalau perjanjian itu membebani keuangan negara atau butuh perubahan undang-undang, kita masuk langkah kedua, wajib dapat persetujuan DPR. Terakhir, langkah ketiga, kesepakatan itu diratifikasi atau disahkan menjadi hukum nasional, biasanya dalam bentuk undang-undang. Setelah diratifikasi, barulah traktat itu resmi punya gigi dan bisa ditegakkan di Indonesia. Akhirnya kita tiba di bagian ke-6, penutup dan daftar pustaka. Sebagai konklusi, hari ini kita bisa melihat gambar besarnya. Undang-undang tertulis kita, sehebat apapun ia dirancang, nggak akan pernah sanggup menebak semua skenario di masa depan. Pasti ada celah. Disitulah jurisprudensi hadir bertindak sebagai katok pengaman internal yang sangat dinamis. Sementara di sisi lain, traktat hadir sebagai jembatan eksternal yang memastikan hukum nasional kita terus beradaptasi dengan kewajiban dan perkembangan dunia global. Keduanya sama-sama vital. Tentu saja, kajian kita hari ini berdiri di atas fondasi pemikiran para raksasa hukum. Referensi kita merujuk pada pemikiran brilian dari Prof. Satchipto Raharjo, Ahmad Ali, M. Yahya Harahap, hingga FX Aji Samekto, yang kesemuanya memberikan kerangka berpikir yang kokoh untuk memahami dimensi formil hukum kita pada sesi kali ini. Nah, sebelum kita berpisah, saya mau meninggalkan satu pertanyaan untuk teman-teman renungkan. Dalam dunia yang perubahannya luar biasa cepat seperti sekarang, apakah hukum tertulis akan selamanya ditakdirkan untuk tertinggal oleh fleksibilitas dari jurisprudensi dan traktat? Ini adalah tantangan nyata buat kita semua para pembelajar dan penegak hukum. Terima kasih banyak sudah mengikuti sesi bedah materi yang intens ini bersama saya, M. Fajrin. Semoga wawasan ini bermanfaat dan sampai jumpa di sesi eksplorasi hukum kita selanjutnya.